Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Production Official Pekanbaru. Nah, hari ini saya lagi tunggu nih, ada teman saya lagi di jalan. Penasaran kan? Lagi ya. Datang juga sih bro nih. Sorry bro. Bro. Bro lama nggak bro. Dari mana nih bro? Sehat bro. Alhamdulillah. Ganteng aja nih. Udah lama kita nggak ketemu bro. Berapa tahun bro? Janjinya jam 3, datang jam 5. Sorry bro. Lama di jalan bro, macet bro. Macet bro. Kerjaan gimana? Lancar? Alhamdulillah. Dari mana nih bro? Dari sini bro. Tunggu lama. Ini ada kerjaan nih kita nih bro. Si bro, teleponnya mendadak ya kan. Apa nih dulu lah. Ada ini gimana lagi bro? Pandemi ini susah bro. Sama-sama susah bro. Curhat nih bro. Iya. Jadi kenapa? Ini nih teman-teman YouTube aku boleh tanya boleh kan? Oh siap. Bro kan bidang bro kan di hukum. Siap. Beda disampaikan juga nih sama teman-teman. Halo. Halo dulu. Ini teman kita. Nah, kenalkan dulu. Bro, Halo, namanya. nama saya Khairul Saleh. Hmm. Kebetulan pekerjaan saya di bidang jasa hukum ya. Kalau yang mau komunikasi promosi nih. kita welcome ya bro ya. Bagi Nah, teman-teman warga selagi itu Pekanbaru. untuk kebaikan kita welcome aja. Mantap. Tapi kalau misalnya sudah berjalan kita honor ya, bukan welcome lagi ya. Itu masalah lain nih kan bro ya. Oke, nanti kan bro. Bro, mau nanya satu nih bro. Siap. Ini kan masalah pandemi saat ini bro. Kadang-kadang kita berpikir pandemi ini apakah permainan politik atau gimana, jadi kita nggak tahu nih bro. Iya. Nah, tapi kita nggak usah bahas politik kan bro. Siap. Masalah ekonomi lah dulu nih bro. Nah, jadi bagaimana bro selama ini pengacara Anda nggak terdampak dalam masalah ini? Masalah situasi rezekinya bro lah. Terus Siap. juga dikit nih. Oke. Jadi kalau misalnya kita berbicara pandemi, mungkin tidak hanya sekedar advokasi atau pengacara aja bro, mungkin hampir menyeluruh dari bidang konstruksi, dari bidang jual beli ya, pokoknya namanya usaha lah bro. Apalagi kita di bidang jasa hukum ya, pada itu gaji kita pun ya tergantung klien kita. Oke. Jadi kalau misalnya bro menanyakan ke saya tentang apa dampak COVID ini cukup luar biasa bro. Luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya saya ada data, mungkin saya kasih data ke si bro turun drastisnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita misalnya diangkakan, kalau misalnya tahun sebelum COVID itu kita 20, setelah COVID itu jadi kita 23 ya bro. Jangan katanya bro. Seperti itulah ibaratnya dampak COVID. Jadi keseluruhan untuk bro aja saat ini. Kalau teman-teman bro pengacara juga kalau berapa kita ya? bicara keseluruhan mungkin hampir keseluruhan lah. Jadi rekan-rekan sejauh kita pun ya pada umur-umur juga Ya. nanya-nanyain ya, kita ya tetap sabar aja lah. Penting rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Penting kita semangat aja. Semangat aja cari duitnya bro ya. Izin merokok bro ya. Boleh bro. Gak apa-apa nih guys, kita lagi santai juga nih kan. Santai bro ya. Gini bro, satu lagi saya mau nanyakan ini masalah. Bro tadi kan udah ke teman-teman itu saya menyampaikan nih Ya. profesional bro. Nah saya mau tahu nih biar teman-teman juga ini tahu juga profesional bro di bidang apa aja nih yang difokuskan lah bro. Gak usah panjang-panjang lebar lah. Siap lah bro. Jadi kalau misalnya kita berbicara hukum ini berarti kalau kita basic kita ya beracara bro. Bisa belajar di pengadilan negeri, bisa belajar di pengadilan tata usaha negara, bisa belajar di peradilan agama, gitu kan, bisa dari peradilan militer gitu. Cuma kalau misalnya saya pribadi sih, saya lebih suka itu khususnya di peradilan agama atau peradilan agama. Nah ini nih lebih sedap nih saya mau tanyakan sama bro biar teman-teman juga tahu. Di Pekanbaru khusus nih bro ya. Bro kebanyakan penanganan kemana? Misalnya ke cewek atau ke cowoknya yang bro ada video. Oh itu bro, kalau itu Ini sih kan penasaran kita nih kepo kalau geng. saya mau buka-buka takutnya dosa juga bro gitu ya kan. Cuman kalau bro memaksa ya saya jawab aja. Ya kuantiti lah bahasanya. Ibaratnya dari presentasi ini di Pekanbaru ini sendiri yang banyak terjadi perceraian ini yang ngelapornya
siapa, cewek kah atau cowok kah gitu mas. Jadi kalau kita data lah gitu ya, data. Mungkin kalau data pengadilan agama saya nggak tahu bro. Cuma kalau yang saya megang lah. pegang itu kebanyakan cewek, cewek yang buat suami gitu. Aduh, enak kali ini bro. Cewek. Jadi boleh tahu umurnya berapa bro? Dinamis berkembang. Oh, dinamis. Berkembang terus ya bro. Karena Oke. ada yang ya terakhir saya pegang yang umur 21 ada bro. Ada bro. Yang masih muda, masih 6 bulan. Berarti yang 21 itu kategori jamur ya bro ya? Iya. Jangan di bawah umur bro. Enggak lah bro, aduh. Aduh. Nah, jadi itu tadi ya. Hmm. Kebanyakan ya cek wanita lah. Wanita ya bro ya. Suami. Nah, ini permasalahannya dalam arti apa wanita yang umur 21 ini menuntut suaminya itu bro? Apakah misalnya tidak diberi nafkah atau gimana bro? Ini kan kita polemik bicara ini banyak nih bro. Gitu. Nah, apakah ada kekerasan dalam rumah tangga atau gimana bro? Iya. Atau ya selang air bro? Selang air maksud saya ini Selang air itu apa bro? Saya kurang paham selang air itu. Seperti apa selang air? selir suka sama titik-titik itu mas dia bro soalnya gimana bro tanggapan bro. Jadi kalau bro misalnya secara rinci sih saya nggak tahu. Cuman secara prinsipnya mungkin saya masih pendapat tentang banyaknya terjadi perceraian ini yang melakukan wanita ya pada intinya kesiapan aja sih. Mental ya. Mentalnya kenapa? Mungkin dulunya dia sama orang tua, hidupnya senang jadi ketika rumah tangga terjadi masalah dan dia tidak menyanggupi. Oh, tidak menyanggupi dari ya. pertama dari segi ekonomi, dari kasih sayang, karena perjalanan pacaran sama perjalanan nikah itu berbeda. Ya, Jadi banyak kita paham. seperti itu. Kalau saya sih kalau ekonomi sih kalau misalnya pasangan itu tahu arti bersyukur ya asal saya sih fine saja karena rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Cuma sekarang itu sanggup atau tidak menjalani hidup itu dari nol gitu. Singkat padat nih bro, masalah kecil-kecilnya ya. Penghasilan bro lah selama ini di pengacara bukan nominal besarnya saya bilang, digitnya lah. Kalau digitnya saya tuh kalau digitnya sih ratusan sih bro. Ratusan ya? Ratusan ya. Saya udah ibaratnya sudah mendapat ratusan juga ratusan. Jadi ya masih junior gitu ya ratusan. Ratusan ada ya bro ya. Nah, nih pada dasarnya juga nih bro, ya kan ada juga nih orang-orang yang maaf yang kurang mampu, ngadu dia mau cari perlindungan hukum, bisa nggak sama bro nih? Biar teman-teman tahu nih. Kalau saya sih bro ngasih permintaan honor ya. Kalau misalnya dia itu susah ya saya bantu bro, saya gratiskan. Mantap nih guys, bagi teman-teman nih yang ada kendala di masalah hukum. Jadi selain saya di Mandiri, advokasi yang Mandiri, saya juga tergabung di LBH. LBH juga ya, Jadi lembaga LBH bantuan itu hukum ya. memang lembaga bantuan hukum yang dibantu oleh pemerintah gitu. Jadi ibaratnya pun kalau misalnya ada orang yang susah tidak sanggup untuk membayar honor kita biaya perkara itu bisa dia juga di LBH bro. Dan itu ditanggung oleh negara. Ini bro, sambil ngopi. Oh, siap, bro, siap, bro. Lagi lupa juga nih, lagi dibesarkan juga kopinya sih bro. Siap. Nah, satu hal lagi nih bro, intinya ini kan kita udah lama gak jumpa nih bro, ya kan? Menurut bro, bukan baru ini saat ini gimana bro? Masalah hukum perdatanya, ada yang perceraian dari balik lagi di apa namanya? Hukum pengadilan agamanya itu macam apa sih langkah-langkahnya bukan baru gitu bro? Ada coba dikan bro maksudnya itu langkah maksudnya itu langkah seperti apa maksudnya? Langkahnya nih, atau ya misalnya nih, ataukah memang di Pekanbaru di banyak problem gara-gara COVID gitu. Jadi gini maksud saya ini ya, yang saya banyak dengar dari teman-teman pengadilan agama itu bahasanya mereka takut untuk ngurus, taunya dipersulitkan lah atau gimana lah gitu kan. Makanya mereka kalau bisa bicara ya udahlah biar aja gitu. Oh gitu. Nah,
Jadi sebenarnya sih yang bikin orang itu yang seperti itu tidak mau tahu. Oh, tidak mau tahu, Pengetahuannya, ya. makanya dia nggak mau cari tahu. Sebenarnya sih kalau kita berbicara di peradilan agama gampang, bro. Gampang ya. Semuanya sudah dilengkapi oleh pengadilan dulu kan. Berarti sistemnya itu ada sistem Ada. untuk terdaftarkan ada Pendaftaran teknologi juga ya. Jadi situ sudah ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ya. Syarat yang pertama misalnya untuk gugatan, setelah untuk gugatan ya membayar pajak. Ya, ikutilah prosesnya pengadilan semuanya. Ini lagi teman-teman nih bro, biar tahu nih untuk mencari perlindungan hukum. Nah, gue tahu nggak nih bro, atau bro gimana nih biar teman-teman itu. Oke bro, kebetulan kantor saya berada di Jalan Rambutan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Sidomulyo Timur, nomor 22B. Ya kalau teman-teman mau curhat, mau konsultasi, kita gratis kok. Jadi yang penting kita buka ruang lah untuk kebaikan, itu aja intinya. Nah, gitu aja guys ya. Kita karena ada urusan waktu juga bapak ini. Jadi kita sudahi YouTube kita. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya bro ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Oke. Oke, Yes, dah. makasih ya. Yuk. Yuk. Udah telepon dia kerjaan.